Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya membacakan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Hadis yang disebutkan oleh beliau dituliskan dalam kitab ini dibuat pada babu ma yunji min azabil qabri, bab tentang amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kuburan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman wajib meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat as-siddiq, yaitu benar dalam segala ucapan. Sifat-sifat Nabi yang lain juga wajib kita imani: al-amanah, at-tabligh, al-fatanah. Namun dalam hal ini saya menyebutkan sifat as-siddiq. Nabi menyebutkan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai membaca tahiyat akhir dalam solat 5 waktu. Dalam doa itu Nabi berlindung kepada Allah dari azab kuburan, menandakan bahwa azab di dalam kuburan itu pasti adanya. Sebab di dalam kuburan apabila si mayit dimasukkan, apakah dia punya kuburan atau meninggal seseorang tidak punya kuburan, semuanya sudah masuk ke alam barzakh. Setiap yang sudah meninggal dunia pasti dia sudah memasuki alam kuburan ataupun alam barzakh. Di dalam alam barzakh hanya 2 kelompok manusia, ada yang disiksa, ada yang selamat. Yang selamat dia akan mendapati nikmat sebagaimana nikmat yang ada di dalam sorga, walaupun dia masih di alam kuburan, tetapi nikmat seperti nikmat yang ada di sorga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bila mana si mayit itu disiksa, maka dia akan merasakan azab seperti azab yang ada di dalam neraka. Maka doa kita kepada si mayit, ya Allah, jadikanlah kuburannya seperti taman yang ada di dalam sorga, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Jangan jadikan kuburannya ya Allah seperti lubang siksaan, seperti lubang siksaan yang ada di dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari azab kuburan. Seyogyanya kita yang tidak ada jaminan masuk ke dalam sorga, dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah supaya selamat. Tetapi dalam kesempatan kali ini ada amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyelamatkan kita dari siksa kuburan. Yang tentu bukan hanya amalan ini saja, banyak amalan-amalan yang lain. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam An-Nasai
dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk." Siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, berarti surah Al-Mulk, kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullahu biha min azabil qabri, maka Allah selamatkan dia dari siksa kuburan. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammihal mani'ah. Kata Ibnu Mas'ud, surah Al-Mulk ini semasa kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Al-Mani'ah. Mani'ah itu berarti yang menegah, yang melarang, yang menghalangi. Nah, jadi siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum dia tidur, dia bacakan surah Al-Mulk, insya Allah amalan ini terus menerus sampai akhir hayat akan menjadi sebab dia diselamatkan Allah dari siksa kuburan. Yang pastinya juga salat jangan ditinggalkan, puasa jangan ditinggalkan. Amalan ini adalah pendukung bagi kewajiban-kewajiban kita supaya selamat dari siksa kuburan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari nanti malam sampai seterusnya jangan tinggalkan membaca surah Al-Mulk. Apakah membacanya melihat Al-Quran, membacanya dengan hafalan, perempuan yang sedang berhadas besar membacanya tentu dalam hati. Bila itu diamalkan, insya Allah selamatlah kita dari siksa kuburan. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita untuk bisa mengamalkan surah Al-Mulk dalam kehidupan kita sebagai senjata untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi di alam kuburan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.